Tetesin saja menggunakan lem G seperti ini ya lur. Ngapain pusing-pusing. Halo guys, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang carbon fiber dan carbon forget lagi ya lur. Untuk bahannya seperti ini sudah ada di sini ya lur. Ini ada carbon fiber dengan tuil 240 GSM. Kemudian ini ada cover dari CVT, bahannya plastik. Lalu carbon forget nantinya akan kita cincang, akan kita tempel di media helm ini ya lur. Lalu kemudian di sini untuk bahan-bahannya saya full dapat dari toko bangunan atau beli di toko bangunan. Dan ini kucing ganggu lagi aja. Woi, minggir, ini lagi syuting. Oh, emang. Jadi untuk bahan-bahannya di sini saya membeli di toko bangunan, ada diton akrilik, ini yang kaleng putih seperti ini akrilik ya lur. Kemudian ada epoxy resin 2 komponen, ini dari Alfa seperti ini, beli di toko bangunan ada bilangnya epoxy resin. Lalu di sini ada resin bening kemasannya seperti ini yang 3 kecil-kecil ini katalisnya ya lur. Ini sekitar 1 liter dengan harga 70 ribuan. Kemudian ada clear dari Diton Premium. Jadi di sini kita full menggunakan bahan ini nantinya ya lur. Nah oke lur, untuk langkah pertama yaitu kita ukur dulu untuk serat karbon atau carbon fibernya itu dengan besar media itu diukur atau dipotong sesuai lebar dari media ya lur. Kemudian setelah itu di sini media kita amplas terlebih dahulu. Di sini menggunakan amplas ukuran 240. Kita amplas dengan air secara merata. Jadi nanti akan ada tahap perbedaan ngerjain di bodi ABS dan juga bodi plastik ya lur. Dan ini hasilnya setelah kita amplas. Lalu kemudian kita lanjut ke bahan-bahan tadi. Di sini ada epoxy resin dari Alfa seperti ini. Ini katanya yang bagus, jadi ada merek-merek lain epoxy resin itu dari merek berbagai produk ada ya lur. Cuman di sini yang direkomendasikan dari toko bangunan tadi merek Alfa ini, jadi saya ambil yang ini. Untuk epoxy resin dari Alfa ini harganya 50.000, paketnya seperti ini. Untuk keterangan cara pakainya ada di kalengnya ya lur seperti ini. Dan ini akan kita gunakan untuk menempelkan carbon fiber atau serat karbon atau Kevlar ya lur. Loh bang, nggak pakai gel coat atau cobalt? Nanti kita jelaskan apa itu gel coat dan cobalt ya lur. Nah oke lur, ini untuk cara pemakaiannya, baca saja di kalengnya. Peringatan lem yang sudah dicampur akan membeku dalam 3 jam. Di sini kita campur dengan perbandingan 1:1. Jadi gunakan timbangan biar lebih tepat ya lur. Kalau di sini saya hanya mengarang saja atau istilahnya feeling. Untuk perbandingannya harus sama, yaitu 1 epoxy resin dan juga 1 hardener. Jadi seperti ini ya lur. Setelah itu di sini ada diton akrilik. Jadi saya menambahkan warna hitam menggunakan diton akrilik seperti ini. Karena senyawa dari epoxy resin itu kalau sudah kering dia jadinya seperti akrilik ya lur, tidak seperti kaca. Makanya di sini saya menggunakan pigmen warnanya itu dari cat semprot yang akrilik, biasanya kaleng putih. Kemudian kita campur dan aduk jadinya seperti ini ya lur. Nah ini tidak bisa kita bilang kobalt, karena kobalt itu campuran untuk katalis resin agar kualitas resinnya menjadi lebih keras dan bagus. Lalu apakah itu gel coat? Gel coat itu campuran untuk resin agar lebih keras dan kilap. Jadi biasanya untuk finishing itu gel coat. Kalau hanya seperti ini cuman epoxy resin yang kita tambahin warna menggunakan pigmen warna dari diton yang akrilik ya lur. Lalu untuk cara penempelannya yaitu sama saja kita menggunakan epoxy resin biasa, yaitu tinggal kita oles ke bagian media, kita oles sampai benar-benar merata. Lalu kemudian nanti kita tunggu kering sentuh, baru Kevlar atau karbon fibernya atau serat karbonnya bisa kita tempel. Tahapan penempelan ini biasanya saya lakukan pada bodi plastik ya lur. Biasanya bodi-bodi kasar atau bodi-bodi bertekstur yang non ABS. Pokoknya bodi plastik saya biasanya menggunakan step atau tahapan seperti ini. Menggunakan epoxy resin. Jika ingin ditambah pigmen warna, saya menggunakan pigmen atau warna hitam dari diton akrilik atau cat semprot semacam pilok ya lur. Jadi untuk bahan-bahan ini tersedia di toko besi ataupun di toko bangunan.
Nah oke lur, untuk meratakannya bisa menggunakan jari ataupun spatula, yang penting rata untuk di semua bagian yang akan kita tempel karbon fibernya nanti. Setelah rata kita diamkan ya lur. Jadi seperti itu ya lur. Untuk pigmen warna kita bisa menggunakan diton yang kaleng putih yang akrilik, karena senyawa yang sama dengan epoxy resin itu warna akrilik ya lur. Lalu kemudian untuk untuk media ABS kita bisa semprotkan saja untuk warna akriliknya itu ke media. Jadi bisa langsung kita semprot warna hitam seperti ini. Jadi biasanya penambahan warna hitam itu jika medianya berwarna abu-abu atau bukan hitam, itu memang biasanya ditambahin warna di bagian epoxy resin, atau bisa juga kita warnain di medianya langsung seperti ini ya lur. Tahapan tadi juga berlaku untuk mengerjakan carbon forget juga bisa ya lur. Nah ini setelah kurang lebih 1 jam kita diamkan kering sentuh, kita bisa tempelkan untuk karbon fibernya. Untuk penempelan tinggal kita letakkan saja di atasnya ya lur. Setelah diletakkan itu bisa diratakan menggunakan tangan. Ditekan sampai benar-benar menempel semuanya ya lur. Setelah seperti ini bisa divakum. Sebenarnya kalau bagus memang divakum ya lur. Cuman di sini tidak saya vakum atau non vakum. Untuk bagian yang lebih bisa langsung dipotong. Atau bisa juga di sampingnya itu ditahan menggunakan lakban ya lur. Jadi biar tidak terangkat sampai nanti lemnya benar-benar kering. Di sini saya potong bagian yang terlebih dahulu seperti ini. Cuman tidak potong mepet ke garis medianya ya lur. Kita potong sekitar 1 cm lebihnya seperti ini. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering atau lemnya itu benar-benar kuat ya lur. Lalu bekas potongan tadi itu bisa kita cincang, bisa kita membuat motif untuk carbon forge, forget gitu aja lah ya lur. Atau carbon fiber tempa itu dari bekas cincangan yang tidak terpakai tadi seperti ini. Untuk pembahasan di karbon tempa ini kita bahas di lain video ya lur, untuk helmnya ya lur. Nah oke lur, di sini setelah kita diamkan selama 1 hari, lemnya sudah kuat seperti ini. Lalu kita potong untuk bagian yang lebih menggunakan cutter ya lur. Usahakan cutternya tajam. Untuk memudahkan pemotongan bisa ditetesi menggunakan lem G ya lur, untuk di bagian tepi-tepinya itu biar enak dan rapi untuk motongnya. Jadi karbon fiber ini saat terkena lem G dia akan kaku, jadi lebih mudah motongnya jika sudah kaku ya lur, seperti ini. Dan bisa rajin untuk pemotongannya. Lalu di sini kita lanjut ke pembuatan lubang baut seperti ini ya lur. Untuk pembuatan lubang saya menggunakan lem G lagi ya lur. Jadi kita tetesi di bagian lubang bautnya itu menggunakan lem G seperti ini, bertujuan agar karbon fibernya itu kaku ya lur dan mudah untuk dipotong atau dibentuk. Jadi setelah lem G-nya itu kering, nanti karbon fibernya akan kaku seperti ini. Setelah kering kaku ya lur. Setelah kaku itu bisa kita potong. Jadi motongnya jadi lebih enak karena sudah kaku dan juga tidak akan menarik dari anyaman karbon fibernya. Seperti ini ya lur. Teknik ini juga bisa digunakan untuk bagian lekukan ya lur. Setelah itu bisa kita cor menggunakan resin. Di sini saya menggunakan resin bening dengan harga 70.000 segini. Mendapatkan 3 botol katalis ya lur. Untuk perbandingannya seperti biasa 30 ml resin dengan 1 tetes katalis. Kita oles saja seperti ini sampai merata untuk di bagian karbon fiber yang kita tempel tadi. Jadi setelah lemnya kering kita timbun menggunakan resin seperti ini ya lur. Bisa 1 sampai 2 lapis ataupun 3 lapis. Lalu kemudian apakah epoxy resin ini bisa untuk ngecor? Bisa ya lur. Jadi biasanya epoxy resin ini digunakan untuk lapisan terakhir agar mudah ngamplasnya atau lunak. Untuk epoxy resin sendiri jika dicampur tanpa pigmen warna itu putih seperti ini ya lur. Putih kayak putih ya pokoknya ya, seperti ini. Dan dia saat kering itu nanti transparan kembali. Jadi ini bisa digunakan untuk lapisan terakhir untuk ngecor resinnya. Itu bertujuan agar ngamplasnya itu tidak terlalu keras atau berat ya lur. Jadi untuk perbedaan epoxy resin itu seperti itu ya lur, yaitu epoxy resin itu kerasnya elastis, dan jika resin doang itu kerasnya kaku seperti kaca, atau istilahnya rawan pecah ya lur kalau terkena benturan keras. Lalu untuk pengeringannya itu sebenarnya untuk epoxy resin lebih bagus dipanaskan ya lur, atau biasanya kalau kita lihat orang luar ngecor resin itu biasa menggunakan api ya lur untuk memanaskannya. Dan ini bisa kita lihat, kita tes menggunakan korek itu seperti ini, hasilnya kilap dan juga bening lagi ya lur saat kering. Jadi
Memang warnanya putih seperti ini saat kita gunakan untuk ngecor, cuman setelah kita keringkan atau bisa kita panaskan itu hasilnya akan bening seperti ini atau transparan kembali ya lur. Jadi seperti itu untuk fungsi epoxy resin. Dan nggak semua epoxy resin itu jika dicampur putih enggak ya lur. Banyak merek yang bisa langsung bening, itu teman-teman bisa pilih sendiri. Ini hanya step atau tahapan untuk pengerjaan lapis karbon fiber. Oke lur, setelah kering di sini kita amplas menggunakan amplas ukuran 240 untuk pengamplasan pertama, diamplas merata. Lalu kemudian ada yang bertanya, bang itu awet kalau kita nempelinnya hanya memakai resin. Kita lihat-lihat media dulu ya lur. Kalau medianya itu bentuknya mati atau tidak elastis, itu bisa menggunakan resin saja nggak apa-apa sebenarnya ya lur. Lalu setelah kita amplas tadi, kita lanjut ke amplas 800 agar halus, karena di sini kita akan melakukan pengekliran menggunakan Ditton Premium atau cat aerosol. Jadi untuk pengamplasannya diusahakan sampai rata dan halus agar ngeklirnya itu tidak berat atau istilahnya bisa langsung glossy. Nah oke, di sini kita ke pengekliran 9128 dari Ditton Premium. Setelah kita amplas tadi, kita clear saja sebanyak 2 lapis. Jadi kalau pengamplasannya sudah halus itu ngeklirnya juga enak ya lur, bisa langsung glossy. Berarti bisa ya lur untuk pengerjaan skinning carbon fiber menggunakan cat aerosol ataupun pilok itu bisa. Yang penting untuk tahapan atau stepannya betul. Nah oke lur, ini setelah kering hasilnya seperti ini. Setelah pengekliran 2 lapis, ini tinggal kita pasang saja. Dan kita ngerjainnya dengan full bahan-bahan dari toko besi ataupun bangunan, hasilnya seperti ini ya lur. Untuk step atau pengerjaannya seperti tadi, yaitu di sini ada epoxy resin dan juga ada resin bening. Itu di toko besi dan toko bangunan itu biasanya ada. Ada juga cat aerosol, itu juga pasti jual untuk model-model atau tipe-tipe cat akrilik seperti ini. Jadi seperti tadi ya lur, untuk pengertiannya epoxy resin dan juga cara pengerjaannya yang lebih simple dan teman-teman juga bisa nyobain di rumah. Itu tidaklah rumit ya lur, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di toko-toko terdekat kita. Sebenarnya kalau yang mau bagus bisa sih menggunakan yang full system atau istilahnya kita menggunakan bahan-bahan yang memang sangat direkomendasikan untuk ngerjain skinning karbon ataupun karbon forget. Itu ada bahan-bahannya yang memang sepaket khusus dan kualitasnya juga pastinya lebih bagus. Lalu apakah itu awet? Selama tidak dibanting-banting sampai pecah dan dibakar itu awet-awet saja ya lur. Kecuali kalau ditabrak sampai bodinya pecah, ya itu memang sampai ke bodinya pecah, mau gimana lagi. Cuman kalau untuk copotnya atau daya rekatnya ini sudah bagus. Karena saya juga sudah nyoba dulu, bahkan cuman memakai resin doang dan hasilnya 1 tahun masih tahan. Ini barangnya, ini masih tahan ya lur. Ini saya kerjakan sekitar 1 tahun yang lalu. Saya tes menggunakan resin doang tanpa epoxy resin. Dan ini bagian step ini dulunya patah, jadi saya lapisi karbon fiber ya lur, biar tidak terlihat las-lasannya. Dan ternyata tahan sampai sekarang ya lur. Ini saya penempelannya dulu malah hanya menggunakan resin dan cor resin kemudian clear, sampai sekarang masih utuh. Bisa dicek di postingan di IG saya ya lur. Untuk stepnya ini sudah saya posting sekitar 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih utuh. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu video yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, dan lain-lain dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Jagain mantan biar tidak ditikung teman. Thank you.